Gadis berupa buruk. Wajah Katy tidaklah cantik. Rambutnya tipis dan lurus sekali. Matanya berwarna pucat. Begitu pula pipinya. Karena sejak kecil, Katy kekurangan makanan bergizi. Tubuhnya kurus, dan karena matanya lemah, Katy harus memakai kacamata. Bajunya tidak pernah pas pada tubuhnya. Kadang-kadang kebesaran dan kadang-kadang kekecilan. Maklum, baju yang dipakai Katy adalah baju bekas orang lain. Itu pun sering bertisik dan bertambal. Sebab ibu Katy sangat miskin dan anaknya banyak. Ketika pertama kali masuk sekolah, Doreen memandang jijik pada gadis yang buruk rupanya itu. "Astaga," katanya kepada Freddy. "Apa kerja gadis itu di sini? Alangkah jelek rupanya. Dan pakaiannya, seperti gombal." "Aku senang pada Katy," ucap Freddy dengan segera. "Nanti sore, ia kuundang minum teh di rumahku." Semua anak senang pada Katy. Aneh, pikir Doreen. Mereka senang berteman dengan gadis miskin yang pakaian dan wajahnya jelek seperti itu. Apa sebabnya? "Katy baik," jawab Alice ketika Doreen bertanya mengapa ia selalu ingin duduk di samping Katy. Lalu Doreen bertanya pada Jim, mengapa Jim selalu pulang bersama-sama dengan Katy dan tidak pernah bersamanya? "Ya, Katy sangat manis," ucap Jim. "Tapi dia kan tidak cantik. Dan lagi, bajunya kumal bertambal-tambal," kata Doreen. "Aku sih tak mau dilihat orang berjalan bersama anak semacam Katy." "Ah, hal-hal seperti itu tidak ada lagi artinya bila dibandingkan dengan kebaikan Katy," ujar Anne. "Aku tak pernah memperhatikan pakaiannya yang usang dan wajahnya yang kurang cantik. Aku merasa senang bersamanya, karena dia selalu berlaku manis." Tak masuk akal, pikir Doreen. Masa kebaikan bisa menutupi wajah buruk dan pakaian jelek? Menurutku, Katy menjijikkan. Katy memang baik hati. Dialah yang paling cepat memberi pertolongan bila ada seseorang terjatuh. Dialah satu-satunya yang membawa anak itu masuk dan merawat lukanya. Katy sering tinggal di sekolah menemani anak yang dihukum karena pekerjaannya buruk. Katy tak segan-segan membantu mereka. Di rumah Katy tidak ada kebun bunga yang indah seperti di rumah teman-temannya. Itulah sebabnya Katy tidak bisa membawakan bunga yang bagus untuk Bu Guru Brown di kelas. Walaupun demikian, Katy sering pergi ke hutan dan memetik bunga-bungaan liar. Ia bangun pagi-pagi sekali, lalu mencari jamur atau buah beri hitam untuk Bu Guru Brown. "Kau benar-benar seorang anak yang manis, Katy," ujar beliau. Katy selalu menjenguk bila ada temannya yang sakit. Dan untuk menghibur hati mereka, Katy membawakan mainannya walaupun mainan itu sudah usang. Katy tak pernah merasa malu, dan ia mau mengerjakan apa saja yang bisa dikerjakannya. Di rumah, Katy mengasuh adik-adiknya dengan sabar. Ia tak pernah memarahi mereka. Itulah sebabnya adik-adiknya sangat mencintainya. Nampaknya tidak ada seorang pun yang memperhatikan bahwa Katy miskin, bertubuh kurus, dan berwajah tak cantik. Semua ingin berteman dengannya, mengundangnya minum teh, walaupun ia tak pernah bisa membalas mengundang teman-temannya datang minum teh di rumahnya. Dan semua senang bercerita kepadanya karena ia seorang pendengar yang baik. Meskipun begitu, Doreen tetap tak bisa menyukai Katy. Ia merasa malu bila dilihat orang bersama Katy. Kalau saja Katy punya baju-baju yang agak bagus, rambutnya agak keriting, dan tubuhnya tidak krempeng. Tetapi Katy tetap Katy. Ia kurus, buruk, dan miskin. Pada suatu hari, ketika Doreen sedang memetik buah beri hitam, ia mendapat pengalaman yang sangat menakutkan. Seekor anjing mengejarnya sambil menyalak-nyalak. Doreen berlari menerobos rumpun tanaman beri dengan ketakutan. Gaunnya tersangkut pada ranting berduri, dan lengannya luka tergores. Anjing tadi masih terus menyalak-nyalak. Doreen berteriak takut digigit. Untunglah ada orang lain yang sedang memetik buah beri di situ. Ia memetik di sisi lain rumpun beri dari tempat Doreen memetik beri. Orang itu adalah Katy. Katy mendengar jeritan Doreen. Ia pun segera merangkak menerobos rumpun tumbuhan beri ke tempat jeritan tadi. "Oh, kaukah itu Doreen?" tanyanya terkejut. "Jangan takut, akan kuusir anjing itu." Katy mengusirnya, dan anjing itu pun lari menjauh. Sebenarnya, ia tidak berniat jahat.
Ia hanya ingin bermain-main. Tetapi Doreen menangis terseduh-seduh. "Lihatlah gaunku," katanya. "Sobek di mana-mana. Dan lihat pula tangan dan kakiku, penuh dengan goresan berdarah. Bukan hanya itu, buah beri hasil petikanku sepagi tadi jatuh dan rusak semua." "Jangan risaukan itu," sahut Katie. "Ambillah buah beriku ini. Aku masih bisa memetik lagi. Nah, sekarang ikutlah aku pulang supaya bisa kurawat lukamu. Rumahku tak jauh dari sini." Betapa senang dihibur dengan kata-kata manis begitu pada saat kita membutuhkannya. Maka Doreen pun mengikuti Katie. Ia masih terseduh-seduh. Katie mencuci tangan dan kaki Doreen. Kemudian, luka-lukanya diobati dan diperban bila perlu. Setelah itu, Katie mengambil jarum dan benang. Dijahitnya gaun Doreen yang sobek dengan rapi dan teliti hingga jahitannya hampir tak nampak sama sekali. "Oh, terima kasih," ucap Doreen. "Kau baik sekali." Tiba-tiba Doreen menjerit. "Oh, Katie, brosku hilang. Bros pemberian nenek pada hari Natal yang lalu. Oh, ibu pasti marah kepadaku." "Nanti bisa dicari sambil pulang ke rumahmu," sahut Katie. "Jangan khawatir, aku akan menemanimu mencarinya." Maka keduanya pun pergi dari rumah Katie dan mencari bros Doreen di sana-sini. Di sepanjang jalan, Katie tiba-tiba melihatnya. "Itu dia!" serunya sambil berlari ke antara rumput-rumput yang tinggi. "Kulihat ada sesuatu yang berkilau-kilauan." Ternyata benar. "Doreen, inilah brosmu yang indah." "Oh, Katie, betapa leganya rasa hatiku," ucap Doreen. "Terima kasih banyak. Sekarang aku harus cepat-cepat pulang. Nih, bawalah keranjang buah beriku." "Tidak apa-apa, punyamu sudah tercecer dan rusak semua. Aku masih bisa memetik lagi. Ambillah punyaku, Doreen. Aku tak berkeberatan. Pengalamanmu tadi memang cukup mengerikan." Disodorkannya keranjang buah berinya kepada Doreen. Dari balik kacamatanya, mata Katie bersinar lembut dan tulus. Doreen memandangnya, dan astaga, yang terlihat olehnya bukanlah seorang gadis kurus berpakaian kumal lagi. Ia sekarang melihat Katie yang sesungguhnya. Katie yang manis, baik, dan murah hati. Kebaikan dan ketulusannya seolah bersinar menutupi kejelekan wajahnya serta kemiskinannya. Ia jadi kelihatan cantik dan menyenangkan. "Kau manis sekali, Katie," ujar Doreen. "Aku senang sekali kepadamu. Maukah kau jadi temanku?" "Katakan kau mau, Katie, dan datanglah minum teh di rumahku besok." Katie terkejut. "Oh, selama ini kukira kau tidak menyukaiku," Katie berkata. Kemudian lanjutnya sambil tersenyum. "Syukurlah kalau memang kau senang kepadaku. Aku senang jika ada orang yang menyenangiku, sebab aku tahu rupaku jelek." "Kau anak yang paling manis di sekolah," tambah Doreen. "Aku tak tahu mengapa baru sekarang aku menyadarinya." Keesokan harinya, Doreen tidak lagi memperhatikan bahwa rambut Katie tipis dan lurus, pakaiannya kumal, dan kacamatanya tebal. Yang tampak olehnya hanyalah Katie yang manis, Katie yang dicintai oleh semua teman di sekolahnya. Lucunya, ketika ada murid baru yang mengatakan betapa jeleknya tampang si Katie, Doreen marah sekali. "Apa maksudmu?" katanya. "Aku menyukai Katie. Katie anak baik." Betapa senangnya bila ada teman yang mengatakan begitu mengenai diri kita.